Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan BFC Ignite from Home, dan malam hari ini kita akan terus belajar topik-topik pengajaran firman Tuhan, dan malam ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat menarik karena kita akan belajar tentang eskatologi, ya, bicara mengenai apa yang kita bahas malam hari ini, memahami tanda 666, ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 18 berkata demikian nih, ya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang-binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, ini muncul kata atau angka 666 dari Wahyu 13 ayat 18, dan ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini di dalam BFC Ignite from Home. Dan kita sudah kedatangan pembicara, yaitu Bapak Pendeta Gani Wiono, yang akan menjadi saluran berkat buat kita untuk menjelaskan pemahaman tanda 666 ini. Dan semoga kita bisa mengerti dan memahami dengan baik, sehingga kita tidak salah menafsirkan ayat ini, dan kita bisa mengertinya dengan tepat sesuai dengan dimaksudkan ayat itu. Dan kita akan membuka pertemuan ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini untuk kami punya kesempatan untuk belajar kembali di dalam BFC Ignite from Home, bicara mengenai memahami akan firman Tuhan, khususnya memahami tanda 666 yang tertulis di dalam Wahyu, dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan beri pencerahan buat kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami ayat firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan yang memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Gani Wiono, yang akan menjelaskannya, yang akan menerangkannya buat setiap kami. Biarlah hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas hamba-Mu, sehingga kami semua jemaat Tuhan yang mendengar siaran malam hari ini boleh diberkati dan boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menolong kami dalam sepanjang pengajaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, sekali lagi saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara, selamat malam, shalom, dan kita akan belajar malam hari ini. Selalu pengajaran di dalam Rabu malam, saya akan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa pengajaran-pengajaran kita sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan yang tertulis, dan pengajaran kita juga sesuai dengan pengajaran dari Gereja Betel Indonesia, dan juga ini hanya untuk konsumsi GB Basilia Menteng secara khusus. Walaupun konsumsi GB Basilia Menteng, Bapak Ibu Saudari yang ikut dalam atau menyaksikan siaran ini boleh memberikan komentar atau memberikan pertanyaan kepada narasumber pada malam hari ini di kolom komentar YouTube channel BFC Menteng, dan kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube channel kami, sehingga kita bisa mengerti betul-betul apa yang dibahas atau apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan waktu selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada Bapak Pendeta Gani Wiono untuk menjelaskan atau mengajar kita pada malam hari ini. Silakan Pak Gani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Malam ini kita akan membahas salah satu bagian dari kitab suci yang boleh dikatakan kontroversial, cukup menimbulkan perbedaan pendapat di antara satu orang dan orang yang lain, di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Bagian tersebut kerap kali di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the number of the beast, bilangan dari sang binatang tersebut. Nah, kalau kita lihat bagian dari yang disebut dengan the number of the beast ini terdapat di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 yang mengatakan di sana yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan ini adalah salah satu bagian yang sangat kontroversial. Nah, di dalam sejarah penafsiran, ini adalah bagian yang kerap kali dijadikan objek spekulasi. Nah, dan sejak beratus-ratus tahun silam, manusia mencoba untuk menerka apa sih yang dimaksudkan dengan angka ini. Nah, sehingga muncul berbagai macam spekulasi yang mengkaitkan dengan tokoh-tokoh dunia semacam Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Ronald Reagan, Michael Gorbachev, Bill Gates, Paus, dan Barack Obama. Nah, contoh yang paling sederhana kita lihat di urutan ketiga, Ronald Wilson Reagan yang pernah menjadi Presiden Amerika pada dekade 1980-an. Kalau saudara perhatikan, Ronald itu terdiri atas 6 huruf. Wilson terdiri atas 6 huruf. Reagan terdiri atas 6 huruf. Jadi banyak orang mengatakan, oh ini loh, yang menjadi perwujudan dari angka 666. Nah, sementara Michael Gorbachev sebagai contoh. Nah, ini penetapan penetapan Michael Gorbachev sebagai pribadi yang terkait dengan angka 66 ini mungkin dipengaruhi oleh sebuah novel yang kemudian difilmkan dengan judul The Omen. Nah, di dalam film The Omen itu kalau saudara ingat bahwa angka dari 66 itu tersembunyi di kepalanya. Dan kalau saudara lihat ketika Gorbachev memimpin Rusia, itu dikatakan, bukan dikatakan, tapi kita melihat bahwa ada semacam tanda di kepalanya. Banyak orang mengatakan ya itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi angka 666. Nah, itu adalah contoh-contoh. Kita akan melihat contoh yang lain. Adolf Hitler. Kenapa kok dikaitkan dengan angka 66? Nah, ada orang-orang yang kemudian membuat istilahnya ilmu yang disebut dengan cocokologi. Semuanya dicocok-cocokkan. Nah, jadi ada orang yang mengatakan kalau kita menghitung dengan menggunakan angka, mulai angka A itu 100, B itu 101, C itu 102, D itu 103, dan seterusnya, maka kita akan dapatkan angka H itu 107, angka I 108, angka T 119, angka L 111, angka E 104, angka R 117. Kalau dijumlah, ya kok pas, 666. Jadi banyak orang kemudian percaya bahwa Hitler adalah perwujudan dari 666. Ada yang lain lagi yang mengkaitkan 666 dengan Bill Gates. Ini terkait dengan apa yang disebut dengan bilangan ASCII, ASCII. Kalau saudara belajar ilmu komputer, pasti saudara tidak asing dengan bilangan ASCII ini. Nah, di dalam bilangan ASCII ini, A, apabila A itu kita gunakan angka 65, B 66, maka kita akan mendapatkan nama daripada Bill Gates itu total itu akan jumlah keseluruhannya akan mendapatkan angka 663. Hanya nama lengkap daripada Bill Gates itu kan biasanya ditambahi dengan William Gates the Third. Jadi akhirnya Bill Gates the Third tambah angka 3. Jadi 663 ditambah 3 itu pas. Jadi 666. Nah, ini loh. Jadi ada banyak orang yang melakukan ilmu cocokologi. Nah, sampai hari ini pun saya yakin usaha-usaha spekulatif itu tidak pernah berhenti dan masih akan terus berlangsung selama dunia masih berjalan, selama jarum masih berdetak. Saya yakin usaha-usaha semacam ini akan terus berlangsung. Dan sebenarnya ada banyak orang lagi yang dikaitkan dengan angka 666 ini. Namun oleh karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membahas. Contohnya Paus, itu bisa dikaitkan langsung dengan 66. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mau mengkaitkan dengan figur atau tokoh-tokoh tertentu. Ada beberapa orang yang mengkaitkan dengan sebuah sistem yang mungkin dijadikan oleh figur masa depan. Biasanya figur masa depan ini mereka pahami sebagai antikristus. Jadi semacam sistem yang dikembangkan oleh figur yang masa depan yang disebut yang dipercaya akan datang. Nah, itu yang akan menggunakan sistem yang sedemikian rupa sehingga sistem tersebut bisa memanipulasi massa. Nah, semacam barcode semacam ini. Nah, di dalam sejarahnya, barcode pernah menjadi sesuatu yang amat populer yang dikaitkan dengan angka 666.
Loh, kenapa kok barcode ini dikaitkan dengan angka 666? Banyak orang bisa mengatakan barcode itu angka 66, tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, barcode itu kok dikaitkan 66 itu kaitannya gimana sih? Nah, ini saya jelaskan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang disebut dengan barcode adalah kode yang menggunakan diagram atau gambar balok. Dan masing-masing gambar balok itu punya angka tertentu. Jadi misalkan tebal dan tipis, itu 0. Kemudian tebal jaraknya lumayan jauh, itu 1. Tebal jaraknya tidak terlalu jauh, 2, dan seterusnya. Sekarang kita lihat angka 6. Angka 6 itu kurus jaraknya sempit. Nah, sudah lihat angka 6 itu. Jadi lurus jaraknya sempit. Nah, sekarang kalau saudara lihat semua barcode yang ada di dunia ini itu selalu menggunakan aturan semacam ini. Pinggir kiri itu selalu 6. Pinggir kanan selalu 6. Tengah itu selalu 6. Kalau Anda tidak percaya, nanti saudara lihat. Saudara lihat di dalam barcode yang ada katakanlah di Aqua, di botol Aqua Anda, atau di apapun yang Anda beli yang punya barcode, pasti itu yang akan terjadi. Pinggir itu 6, pinggir kanan 6, pinggir kiri 6, dan tengah 6. Sementara yang di antaranya itu berbeda-beda, akan menjadi sebuah kombinasi yang unik. Dan inilah yang dibaca oleh mesin. Jadi oleh karena ini, banyak orang mengkaitkan, lihatin barcode itu selalu mengandung 6 di kanan, 6 di kiri, 6 di tengah. Lah, inilah yang akan dipakai di masa depan oleh antikristus untuk memanipulasi massa, untuk mengendalikan ekonomi, sehingga mereka yang tidak menggunakan tandanya katanya tidak akan bisa menjual dan tidak akan bisa membeli. Lah, beberapa orang juga mengkaitkan bukan secara langsung dengan angka 66 itu, tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam teks yang kita baca. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan bahwa mereka akan menerima tanda di lengan dan di dahi. Jadi ada orang-orang yang berspekulasi dan kemudian memahami bagian ini secara harafiah, secara literal. Jadi bagian yang ada di lengan, bagian yang ada di dahi itu adalah semacam biochip yang konon katanya isinya sebesar jagung. Bukan sebesar jagung, sebesar biji beras itu, yang bisa diselipkan di dalam bagian tubuh manusia. Dan mereka mengatakan sekarang ini sudah ada loh, bahkan mereka kemudian menyebarkan gambar-gambarnya melalui WA, melalui Facebook dan lain sebagainya. Itu jadi ini adalah spekulasi yang ada di sekeliling kita pada zaman ini, dan sampai hari ini saya tidak henti-hentinya mendapatkan istilahnya setiap tahun lah, sudah hampir 20 tahun lebih saya, sudah hampir 22 tahun itu, hampir setiap tahun selalu ada saja orang-orang yang meminta saya untuk membuat respon terhadap hal-hal yang semacam ini. Mereka bertanya, apa benar sih 666 itu terkait dengan ini, terkait dengan pribadi ini, terkait dengan sistem ini. Sampai hari ini, lalu bagaimana saya meresponi hal-hal tersebut? Nah, itu loh. Nah, sebenarnya untuk memahami makna dari 66 ini, hal yang terbaik adalah kita kembali untuk mengerti bahwa 666 itu adalah 666 itu tidak terpisah dari apa yang kita sebut dengan kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang menjadi produk dari abad pertama mula-mula. Jadi walaupun itu kemudian menjadi firman Allah yang berlaku secara universal bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tetapi jangan lupa itu mula-mula adalah sebuah produk abad pertama yang diberikan untuk komunitas yang tertentu di ruang atau di tempat yang tertentu. Jadi kalau kita mau memahami angka 66 ini, pertama kali kita harus berusaha untuk memahami di mana angka 66 itu pertama kali muncul dan konteks historis apa yang menjadi pencetusnya.
Nah, supaya kita bisa memahami sebuah teks dengan baik ya. Teks tanpa konteks itu akan menjadi apa saja, terserah. Akan terserah. Contohnya kalau saudara berjumpa dengan kata gila. Nah, kata gila ini bisa dipahami terserah apa saja kalau tidak ada konteksnya. Tetapi kalau ada konteksnya, kita bisa memahami, oh itu yang dimaksud dengan kata gila. Contohnya, kalau kata gila ini saya beri konteks. Konteks contohnya saya bersahabat dengan seseorang sejak kecil. Kami besar bersama-sama. Katakanlah sejak SD, SMP saya kenal dia sebagai anak yang bengal, anak yang tidak terlalu pinter, tidak naik kelas. Nah, suatu waktu setelah kami berpisah, 30 tahun kemudian, saya bertemu dia menjadi orang yang berhasil, menjadi seorang profesor di dalam bidang genetika di Amerika Serikat. Wow, pertama kali saya ketemu dia, saya akan mengatakan, gila kamu. Nah, kata gila di sini punya makna tertentu, bukan berarti bahwa kata gila ini saya mengatakan dia orang yang sinting, orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, bukan. Kata gila ini adalah istilahnya kekaguman saya, keheranan saya. Kok bisa ya teman baik saya yang dulu sama-sama main dengan saya, sama-sama cari burung dengan saya, sama-sama cari belut dengan saya, dan juga dulu bodohnya luar biasa, sekarang kok bisa jadi profesor. Jadi kata gila tersebut bukan berarti saya mengatakan, oh kamu baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kata gila di sini bukan berarti orang yang sakit jiwa, bukan, tetapi itu ungkapan keakraban. Ungkapan keakraban dan sekaligus ungkapan keheranan, kekaguman melihat seorang sahabat lama yang berubah secara total. Jadi kata itu harus ada konteksnya. Nah, itu. Contoh yang lain lagi, kata gila ini. Kalau saya bertemu dengan katakanlah seorang perempuan yang istilahnya di tempat saya dulu di Malang, ya, di tempat tinggal saya ada seorang yang disebut dengan nama Paitun Gundul. Nah, dia legendaris sekali. Sampai hari ini pun kalau saudara lihat ada beberapa image, entah itu di Google yang menampilkan, dan orang Malang tahu semua itu. Nah, itu. Jadi kalau saya melihat wanita ini, ya, dan kemudian saya mengatakan, oh itu orang gila. Nah, orang gila di sini dalam pengertian ya ini orang yang terganggu jiwanya. Nah, itulah di mana-mana dia selalu akan menggendong kucingnya dan menganggap kucing itu sebagai anaknya, seperti bayinya sendiri. Nah, ini dia konon dikatakan bahwa dia pernah punya bayi dan bayi ini meninggal dan dia kemudian mengalami gangguan kejiwaan dan itu yang terjadi. Jadi kata gila ini punya makna tertentu. Jadi makna itu ditentukan oleh konteks itu. Oleh konteks. Jadi ketika kita berbicara 666 pun, kita tidak boleh berbicara tanpa konteks. Seenaknya saja kemudian kita memberi arti. Jadi kalau kita ingin mengerti dengan baik 666, kita harus mengerti konteksnya. Konteksnya itu seperti apa. Lalu apa yang menjadi konteks dari 666? Nah, konteks dari 66 itu ada, konteks sejarah 66 itu adalah akhir abad pertama. Nah, pada akhir abad pertama itu jemaat-jemaat Kristen itu khususnya yang tinggal di Asia Kecil sudah mengalami namun sedang mengantisipasi sebuah masa yang sangat sulit sekali. Masa di mana mereka akan dianiaya, masa di mana mereka akan dikejar-kejar, masa di mana mereka akan dibunuh oleh karena imannya. Nah, dan ada seorang pemimpin yang menyebut dirinya sebagai Yohanes. Dan pakar-pakar kitab suci ada yang kebanyakan pun berpendapat bahwa Yohanes di sini adalah Yohanes Sang Rasul. Yohanes Sang Rasul yang menulis dari Efesus. Nah, kemudian menuliskan sebuah surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Jemaat-jemaat di Asia Kecil itu di mana sekarang ya di Turki lah, daerah Turki. Nah, di sana di Asia Kecil itu ada gereja-gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu seperti gereja Efesus, Smyrna, Philadelphia, Pergamus, Tiatira, Laodikia dan lain sebagainya. Nah, jemaat-jemaat di Asia Kecil ini sedang mengantisipasi sebuah kesulitan dan penderitaan besar dalam kehidupan mereka.
Dan jemaat-jemaat ini perlu dibimbing, perlu dibina, perlu diarahkan. Bagaimana mereka menghadapi tantangan yang besar itu dalam hidupnya. Jadi kitab Wahyu harus difahami sebagai surat yang memberikan dorongan, surat yang memberikan bimbingan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengantisipasi penderitaan yang besar itu. Hanya masalahnya surat itu ditulis dengan cara yang berbeda dari apa yang biasa kita baca di dalam surat-surat kiriman. Sebagai contoh surat kiriman Paulus. Di dalam surat kiriman Paulus itu pesan-pesannya itu langsung, to the point, direct. Tetapi yang kita lihat di dalam kitab Wahyu tidak demikian. Yang kita lihat di dalam kitab Wahyu adalah bahwa surat dari Yohanes itu diungkapkan, diekspresikan di dalam bentuk sastra yang disebut dengan apokaliptik. Sekali lagi, sastra apokaliptik. Dan salah satu fitur daripada sastra apokaliptik adalah bahwa penyampaian pesan itu menggunakan simbol. Jadi simbol adalah salah satu fitur utama dari literatur atau model sastra, atau dalam bahasa Inggris digunakan istilah genre. Yang disebut dengan apokaliptik ini salah satu fitur utamanya adalah penggunaan simbol. Simbol. Bagi kita memang susah mengerti simbol-simbol tersebut, tetapi orang-orang abad pertama, orang-orang yang tinggal di Asia Kecil, saya yakin mereka dapat mengerti dengan baik. Jadi mereka tidak perlulah diajari, oh ini artinya ini artinya ini artinya ini, naga artinya ini, binatang artinya ini. Mereka nggak perlu diajarin karena mereka sudah tahu. Loh kok bisa, Pak? Kok bisa begitu? Lah sekarang bayangkan saja dengan gambar seperti ini. Bayangkan saja dengan padan kira kurang lebih kalau kita hidup di zaman kita hari ini, di awal abad 21 ini. Kalau Anda orang Surabaya, saya tidak perlu untuk menjelaskan arti dari gambar ini apa. Sebagai orang Surabaya, Anda tahu persis. Gambar ikan hiu dan gambar buaya ini adalah lambang dari kota Anda. Jadi orang Surabaya pada waktu saya tampilkan gambar ini, mereka tidak perlu dikasih tahu, ini artinya gambar ini, artinya gambar itu ini. Enggak, mereka langsung bisa menangkap, oh ini artinya adalah lambang dari kota saya, Surabaya. Contoh yang lain lagi, kalau saya tampilkan gambar seperti ini, Anda bisa mengerti apa maksud dari gambar ini. Ini bukan berarti ada dua monster yang saling berhadapan-hadapan di dalam sebuah ring tinju secara harafiah, bukan. Nah, kita semua tahu gambar itu artinya apa. Monster hijau dengan begitu banyak tangan-tangan, ya itu adalah gambaran daripada COVID-19 gitu. Nah, sedangkan yang satunya dunia yang sedang berusaha menciptakan vaksin untuk menaklukkan COVID-19. Jadi gambar ini bukan tidak berbicara mengenai pertempuran di antara dua monster, tidak. Gambar ini berbicara tentang dunia yang sedang berusaha menaklukkan COVID-19 dengan vaksin. Nah, itu. Tanpa dikasih tahu kita sudah ngerti ini. Nah, ini pun juga kita bisa mengerti. Nah, gambaran seperti ini bukan Kapten Indonesia, bukan. Bukan Kapten Indonesia seperti Kapten Amerika di dalam serinya Avenger, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pesan sebenarnya. Bagaimana orang-orang Indonesia bisa membendung COVID-19 dengan cara bertindak disiplin seperti Kapten Amerika. Nah, kita mengerti pesan daripada gambar-gambar ini tanpa diberitahu pun kita bisa mengerti. Oleh karena kita akrab dengan gambar-gambar itu, kita akrab dengan simbol-simbol itu. Demikian juga orang-orang abad pertama ketika dikasih tahu 666 itu mereka tahu, enggak seperti kita yang kadang-kadang kebingungan dan kemudian berspekulasi macam-macam. Orang abad pertama sudah langsung tahu. Nah, itu. Nah, contoh yang lain lagi. Nah, ini gambar apa? Nah, kebanyakan orang ketika saya istilahnya di dalam seminar-seminar onsite, saya tanya langsung, kebanyakan orang nggak ngerti ini gambar apa. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi kalau saya tanya teman-teman saya yang berasal dari Amerika, mereka langsung tahu ini maksud dari gambar ini apa.
Jadi gambar keledai dan gajah itu bukan gambar monster keledai dan monster gajah yang saling berhadapan-hadapan secara harafiah seperti yang biasa kita jumpai dalam film-film fantasi, bukan seperti itu. Jadi gambar gajah dan gambar keledai ini sebenarnya adalah perwujudan dari dua partai yang ada di Amerika, dua partai besar, yaitu Partai Republik yang dilambangkan dengan gajah dan Partai Demokrat yang dilambangkan dengan donkey atau keledai. Ya, jadi kalau saya tampilkan gambar ini bukan berarti bahwa ada gajah nakal yang sedang menginjak seekor keledai, bukan. Itu penafsiran secara harafiah. Tapi mereka-mereka yang berasal dari Amerika tahu langsung. Jadi yang ada di dalam gambar ini adalah Partai Republik telah mengalahkan Partai Demokrat. Gajah berkuasa atas keledai. Republik berkuasa atas Partai Demokrat. Nah, dari orang-orang Amerika langsung tahu ketika gambar ini muncul, tanpa dikasih tahu mereka tahu persis. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang mungkin tidak terlalu akrab dengan simbol-simbol partai politik di Amerika, yang kebanyakan ya nggak tahu apa sih maksudnya ini. Dan kita bisa saja punya penafsiran yang macam-macam, kita bisa saja berspekulasi yang macam-macam ketika kita melihat gambar ini. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mengerti akan hal ini. Nah, orang Amerika langsung nyambung, kita kadang-kadang nggak nyambung. Yang nggak nyambung ini yang lebih gawatnya lagi kemudian berspekulasi macam-macam, punya pendapat A, B, C, D, E, dan akhirnya jemaat jadi bingung. Nah itulah saudara-saudara sekalian. Sama dengan 666 ini, 666 ini orang Asia kecil pada abad pertama tanpa dikasih tahu pun ngerti. Hanya kita yang sekarang hidup di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kita semua yang hidup di Indonesia, terpisah dengan jarak sekitar 2000 tahun, ya kebingungan kadang-kadang apa ya. Lah untuk inilah kita perlu bantuan. Perlu bantuan mereka-mereka yang memahami ilmu tafsir Alkitab dengan baik. Nah, jadi bukan orang-orang yang setiap hari buka YouTube, kemudian mengkait-kaitkan apa yang terjadi di dunia dan kemudian mencocok-cocokkan. Ya kalau dicocok-cocokkan ya selalu cocok tadi. Sehingga ilmu cocokologi ini muncul. Nah, ini jemaat sih kebanyakan itu anehnya lebih cenderung untuk mengikuti ilmu cocokologi ini ketimbang apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang betul-betul mempelajari Alkitab, mengerti ilmu tafsir. Nah, kalau saudara perhatikan di YouTube itu ya, penafsiran yang populer itu yang biasanya ditampilkan dengan menggunakan teori konspirasi itu begitu populer. Nah, sementara tafsiran-tafsiran yang istilahnya dibangun di atas dasar tafsir yang solid, orang banyak kan nggak mau mengikuti. Ya, padahal kalau kita belajar dari sejarah, hal-hal yang spekulatif tersebut terbukti berulang-ulang kali tidak cocok. Tetapi kenapa kok terus diikuti? Nah, itu yang menarik. Oke, kita sekarang masuk dalam bagian yang berikutnya. Ya, bagaimana sekarang seharusnya kita memahami angka 66 itu. Dan di sini saya memberikan dua usulan penafsiran yang layak untuk kita terima. Dua usulan penafsiran yang layak untuk kita terima. Nah, usulan yang pertama itu terkait dengan apa yang saya sebut dengan gematria. Gematria adalah penyampaian pesan-pesan melalui operasi penjumlahan angka-angka. Itu gematria. Sekali lagi, gematria adalah penyampaian pesan-pesan melalui operasi penjumlahan angka-angka. Ya, untuk gampangnya begini, cara berpikir gematria itu untuk gampangnya kita gunakan huruf Latin sebagai analogi. Contohnya bila A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, kalau Anda tahu nama saya kan Gani. Gani itu terbentuk dari 4 huruf, G-A-N-I.
Jadi kalau kita konversi, G itu 7, A itu 1, N itu 14, I 19. Jadi kalau di total itu sama dengan 31. Jadi kalau kita gunakan gematria, Anda bisa melihat di dalam catatan, katakanlah gampangannya, kalau istri saya ingin mengekspresikan rasa cintanya kepada saya, dia akan mengatakan, saya suka, saya cinta 31. Jadi apa artinya 31 ini? 31 ini artinya ya Gani itu. Nah, ini loh model gematria itu. Jadi penyampaian pesan dengan menggunakan penjumlahan, dengan menggunakan angka-angka. Lah, apakah ini spekulatif? Tidak. Ada bukti-bukti arkeologi yang memberitahu pada kita bahwa gematria ini adalah sesuatu yang lazim sekali dipakai di abad pertama. Salah satu buktinya bisa ditemukan di reruntuhan sebuah kota kuno, kota Pompei. Kota Pompei yang hancur oleh karena letusan Gunung Vesuvius. Dan di dalam reruntuhan kota Pompei tersebut ditemukan sebuah grafiti atau tulisan di dinding batu yang berbunyi, saya cinta gadis yang angkanya 545. Loh. Jadi gematria adalah sesuatu yang lazim digunakan pada waktu itu. Jadi jangan heran kalau kemudian binatang tersebut tidak langsung disebutkan namanya begini, tapi hanya digunakan angka 666. Nah, sekarang kita akan maju lebih jauh lagi. Nah, saudara tahu bahwa Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Aramaik. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nah, yang menarik adalah di dalam 2 bahasa utama di dalam Alkitab, Aram itu hanya dipakai sedikit dalam Alkitab. Dalam 2 bahasa utama Alkitab kita, bahasa Yunani Koine dan dalam bahasa Ibrani, mereka tidak punya angka seperti kita 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah angka Arab. Nah, sementara Greek, Hebrew, bahkan Roma, Latin itu tidak punya angka. Angka itu diungkapkan dengan huruf-huruf. Contohnya huruf Latin untuk 5 itu V. Huruf Latin untuk 1 itu I. Ya, itu. Nah, demikian pula Ibrani dan Yunani itu tidak punya angka. Jadi mereka mengekspresikan angka dengan menggunakan huruf. Nah, sekarang bilangan si binatang. Nah, bilangan si binatang itu 66. Ya, kalau kita gunakan prinsip gematria tadi, ternyata nama orang yang paling cocok, yang paling sesuai adalah nama dari seorang kaisar Roma yang terkenal oleh karena kebengisannya, yang terkenal oleh karena kegilaannya, yang terkenal oleh karena kejahatannya. Nama kaisar tersebut adalah Kaisar Nero. Nama Kaisar Nero itu bila ditransliterasi dengan menggunakan ilmu gematria yang tadi saya jelaskan, itu cocok banget loh. Ini adalah sebuah teks kuno. Jadi teks kuno yang disebut dengan Byzantine text. Itu berasal dari kurang lebih abad ketiga ya. Abad ketiga, mungkin lebih bukan abad ketiga, mungkin lebih awal daripada abad ketiga, tapi P47, Papyrus 47 itu mengandung angka 66 itu. Saudara perhatikan itu. Jadi ada tiga ini adalah teks asli daripada kitab suci. Untuk membaca kitab suci dalam teks aslinya itu nggak gampang, karena kalau Anda benar-benar belajar bahasa Yunani di tingkat lanjutan, itu yang namanya bahasa Yunani itu semuanya nggak ada spasinya, jadi Anda sendiri yang harus menentukan. Jadi coba bayangkan, membaca sebuah teks yang nggak ada spasinya, nggak ada penggalanya, itu nggak gampang. Jadi itu belajar bahasa Yunani itu di level advance itu nggak gampang. Oke, sekarang kita kembali kepada teks. Jadi kita lihat bahwa angka tadi yang kita ketemukan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, di sana dikatakan 666. Kok bisa 666 itu gimana? Sebenarnya kalau kita baca itu bukan 666. Kalau kita baca adalah Kai Si Stigma. Kai Si Sigma, bukan stigma. Itu salah itu. Kai Si Sigma. Kai Si Sigma itu kalau dijumlah pas 666.
Jadi kita membaca di dalam teks aslinya adalah Chi Sig Sigma 666. Nah, 66 ini kalau kemudian ya, kita konversi, sebelum kita konversi, saya gunakan istilahnya, kan nama saya tadi kan Gani. Kalau dalam bahasa Indonesia digunakan gematria kan jadi 31. G7, I19, kemudian G7, A1, N14, I9. Jadi kalau di total itu 31. Nah, sekarang kalau nama saya istilahnya saya transliterasi dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, G itu setara dengan gamma, A itu setara dengan alfa, N itu setara dengan nu, I itu setara dengan iota. Hasilnya bukan lagi 31 tetapi 64. Nah, sekarang kita lihat Nero. Nah, Nero. Jadi kita lihat Alkitab kita itu Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Nah, dan sekarang kalau Nero itu kemudian ditransliterasi, kata Nero tadi ditransliterasi ke dalam bahasa Ibrani, maka yang muncul adalah ini 666. Neron Kaisar. Bahasa Ibrani itu tidak punya huruf vokal. Nah, bahasa Ibrani tidak punya huruf vokal. Jadi Neron Kaisar itu kalau dihitung dengan menggunakan ilmu gematria tadi, hasilnya adalah 666. Cocok sekali. Nah, jadi yang menarik adalah ternyata teks-teks salinan yang ada di dalam istilahnya di dalam perbendaharaan, kumpulan salinan-salinan teks Perjanjian Baru menunjukkan bahwa bukan hanya ada angka 66. Beberapa teks tidak menyebut, bukan beberapa teks, ada teks yang menyebut bukan 666. Ada teks yang menyebut 616. Contohnya adalah Papirus 115. Di dalam Papirus 115, yang dikatakan di sana adalah binatang itu angkanya bukan 666, tetapi 616. Loh, kok bisa gitu ya? Nah, ingat, kita tidak punya teks asli Alkitab, kita tidak punya. Yang ada adalah salinan-salinan. Dan salinan-salinan itu banyak sekali, ribuan. Dan ada satu salinan yang menulis bukan 666 tetapi 616. Nah, justru keberadaan 616 ini menguatkan hipotesa Nero. Mengapa demikian? Karena kalau kata Nero dalam bahasa Yunani kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Latin, itu hasilnya 616, bukan 666. Jadi kesimpulannya apa? Papirus 115 ini tampaknya ditulis untuk orang-orang yang fasih berbahasa Latin. Jadi sang penyalinnya kemudian mengkontekstualisasikan Nero sekarang diubah ke dalam bahasa Latin, hasilnya bukan 666 tetapi 616. Nah, ini Greek numeral. Nah, ini adalah 616. Nah, jadi itu dari papirus yang berasal dari abad ketiga. Nah, oke. Jadi sekali lagi penggunaan gematria ini adalah sesuatu yang lazim. Bahkan Yesus sendiri punya angka sendiri. Yesus sendiri di dalam sebuah literatur yang namanya Sibyllin Oracle itu angkanya adalah 888. Dari transliterasi Yesus, iota, kemudian Yesus, kemudian dan seterusnya itu kalau dijumlah itu hasilnya adalah 888. Jadi kalau Anda bikin kaos I love 888, itu artinya jelas saya cinta Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini usulan yang biasa kita jumpai di dalam buku-buku tafsiran. Jadi
66 itu berbicara mengenai figur yang dikaitkan dengan Nero. Nah, pertanyaannya kenapa kok Nero? Ya, karena Nero ini adalah figur yang dikenal, istilahnya kalau evil itu perwujudan evil, perwujudan kejahatan itu dia yang jadi par excellence istilahnya, dia yang paling pas lah. Kalau dikatakan dia yang paling jahat, ya ini orang yang paling jahat, jadi paling pas lah. Dikatakan, jadi kalau Kristus itu digambarkan sebagai orang yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling perhatian, maka yang menjadi padanannya yang paling jelek yang dikenal oleh orang pada waktu itu, pada abad pertama, ya Nero. Nero itu begitu jahat. Jadi kalau saudara lihat di dalam sejarah begitu jahatnya dia. Keluarganya aja dibantai. Nah, itu loh. Nah, jadi kita melihat, jadi nggak heran kalau kemudian Yohanes menggunakan Nero sebagai figur contoh atau prototipe bagi antikristus. Dari antara kaisar Roma yang sudah ada, sedang ada, dan akan ada, mungkin tidak ada duanya. Tidak ada banding, tidak ada yang bisa menandingi Nero. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, Nero adalah kaisar yang membinasakan dua pilar utama di dalam kekristenan. Petrus, yang mewakili orang-orang Kristen yang berasal dari tradisi Yahudi, dan Paulus yang kerap kali disebut sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Kedua-duanya mati ketika Nero menjadi kaisar. Jadi jangan heran kalau kemudian figur ini dikaitkan sebagai figur antikristus. Nah, jadi mengerti ya? Nah, jadi sampai saya mudah-mudahan bisa dimengerti. Sayang saya tidak punya kesempatan untuk istilahnya menyampaikan ini di dalam ibadah onsite atau di dalam live di mana akan ada interaksi yang mungkin jauh lebih menarik ya. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini paling tidak bisa set light, paling tidak bisa memberikan sebuah terang bagi Anda untuk memahami sebuah teks. Oke. Jadi Nero ini dikatakan sebagai prototipe, sebagai figur contoh. Figur contoh. Jadi siapapun yang istilahnya memperlihatkan karakteristik seperti ini ya layak disebut sebagai antikristus. Tidak harus istilahnya menuju pada Nero itu sendiri, karena pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu itu Nero sudah lama nggak ada. Nero meninggal sekitar pertengahan dekade tahun 60-an. Sementara Yohanes menulis Wahyu mungkin sekitar akhir tahun 80-an. Tetapi gagasan cerita legenda mengenai Nero itu sangat-sangat dominan sekali hingga Yohanes hidup. Bahkan ada semacam legenda bahwa Nero yang mati bunuh diri itu sebenarnya tidak benar-benar mati. Dia sedang dalam tanda kutip bersembunyi dan suatu waktu akan datang lagi untuk memporak-porandakan orang-orang percaya dan tatanan kemasyarakatan yang sudah mapan. Nah, itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 13 sudah dikatakan binatang itu kelihatannya sudah mati, tetapi nanti akan bangkit kembali kena luka. Ini istilahnya dalam bahasa Inggris dikatakan mortal wounds, luka yang mematikan. Tetapi binatang itu bisa bangkit dari luka yang mematikan. Jadi banyak penafsir mengatakan ini berbicara mengenai legenda Nero yang sangat populer pada waktu itu, bahwa Nero sebenarnya belum mati. Dia suatu waktu akan datang lagi. Dan inilah yang dipinjam oleh Yohanes untuk menyeberangkan figur antikristus. Oke, sekarang kita lihat alternatif yang kedua, tafsiran simbolis murni. Di sini saya ingin Anda memahami bahwa di dalam kitab Wahyu, angka-angka itu punya makna. Di dalam setiap budaya, angka itu punya makna. Contohnya di dalam budaya barat, angka 13 itu angka sial, sehingga banyak orang yang kemudian menolak untuk mendapatkan angka 13.
entah itu di rumahnya, entah itu di tempat duduk yang dia duduki, karena itu terkait dengan sial. Sementara dalam tradisi budaya Cina, angka 4 itu menjadi angka yang tidak disukai. Kalau saudara pergi ke Hong Kong, saudara tidak akan menjumpai istilahnya, jangankan di Hong Kong, di Jakarta loh, beberapa hotel itu tidak ada lantai 4. Jadi lantai 4 dihindari. Bahkan ada beberapa hotel yang katakan yang punya lantai lebih dari 1 digit, 2 digit, yang 4 itu dihindari. Jadi 14 nggak ada. Kemudian 24 nggak ada, 34 nggak ada. Itu saya pernah lihat. Jadi karena apa ya, kemungkinan besar ya karena ini pemiliknya adalah orang yang punya yang dibesarkan tradisi budaya Cina. Angka 4 itu kan identik dengan kematian, identik dengan kesialan. Jadi pada akhirnya angka 4 itu menjadi angka yang tidak disukai. Dalam setiap budaya, angka itu punya makna. Nah, dalam budaya Cina, 4 itu apes, sial, mati. Nah, sekarang kita bicara angka dalam budaya Yahudi. Kenapa kok Yahudi? Ya karena penulisnya adalah orang Yahudi. Yohanes adalah orang Yahudi. Dan kebanyakan pendengar dari Yohanes juga ada yang berasal dari kelompok-kelompok Yahudi itu. Nah, sekarang kita kembali ke budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Kalau di Indonesia, angka sempurna itu 10. Makanya kita lihat rapor dari anak-anak kita, kalau 10 itu berarti sempurna. Tidak ada 11, tidak ada. Nah, sementara angka 3 itu melambangkan ketuhanan. Sudah lihat di dalam Yesaya pasal 6, serafim di dalam penglihatan atau visi saya itu berkata holy, 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 suci, suci, suci 3 kali, bukan 2 kali, bukan sekali, bukan 4 kali. Kenapa demikian? Karena angka 3 itu melambangkan ketuhanan, divinity. Sedangkan angka 6 itu melambangkan apa yang kurang dari sempurna. Yang kurang dari sempurna itu apa saja? Ya salah satu diantaranya adalah manusia. Jadi angka 6 itu melambangkan apa yang kurang dari sempurna, apa yang corrupted. Nah, jadi kalau kita sekarang menempatkan 3 angka 6 secara bersama-sama, jadi angka 6 itu dijajar sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita menggunakan tafsiran simbolis, ini maksudnya jelas. Jadi apa yang tidak sempurna itu dipertuhankan. Apa yang ternoda itu disakralkan. Nah, jadi 666 itu berbicara mengenai sesuatu yang bukan Allah tetapi dipertuhankan. Sesuatu yang tidak sempurna yang dianggap sempurna seperti Tuhan. Nah, jadi ketika Anda mengatakan aku loyal pada 666, itu artinya adalah Anda loyal pada apapun yang ada di dunia ini yang bukan Tuhan. Nah, kalau pada abad pertama ini menunjuk apa? Pada saat Yohanes hidup ini menunjuk apa? Kalau pada saat Yohanes hidup, ini menunjuk pada apa yang disebut dengan imperial cult atau kultus pemujaan kaisar. Jadi ketika Yohanes hidup pada abad pertama dan beberapa, kurang lebih 1 atau 2 abad sesudahnya, ada kaisar-kaisar Roma yang begitu gila hormat. Mereka tidak puas disebut sebagai baginda. Mereka tidak puas disebut dengan yang mulia. Mereka mau disebut sebagai domini et deus. Dalam bahasa Latin artinya Tuhan dan Allah. Nah, jadi ada kaisar-kaisar Roma yang menuntut dirinya diperlakukan lebih daripada sekedar raja. Mereka minta untuk diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah, Domini et Deus. Nah, itulah sebabnya Yohanes meminta kepada para pembacanya untuk tidak melakukan ini. Sudah tahu pada abad pertama, orang-orang Roma mengharuskan semua orang yang ada di bawah kekaisarannya untuk menuang anggur, membakar kemenyan sambil mengatakan,
Kaisar sebagai Domini et Deus, Tuhan dan Allah. Mereka-mereka yang menolak, itu sanksinya macam-macam, tergantung pada wilayahnya masing-masing. Ada yang kena hukuman mati seperti Antipas, ada yang mengalami sanksi ekonomi, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Itu Anda bisa baca dalam kitab Wahyu, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, itu bukan berarti bicara seperti yang Anda lihat dalam film-film akhir zaman. Orang tidak bisa beli di supermarket gara-gara nggak punya tanda. Bukan itu, tapi berbicara mengenai apa yang terjadi pada zaman dulu, pada zaman Wahyu ditulis, ketika orang-orang percaya seperti orang-orang di Smyrna yang menolak untuk mengikuti apa yang menjadi titah Kekaisaran Roma, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kemiskinan yang sangat-sangat ekstrim. Bahasa yang dipakai oleh Yohanes di sana dalam bahasa Yunani adalah tokos, yang artinya sangat-sangat miskin sekali. Oleh kenapa mereka sangat miskin? Ya karena mereka tidak bisa membeli, mereka tidak bisa menjual. Kenapa mereka tidak bisa membeli dengan mereka tidak bisa menjual? Oleh karena mereka hanya mau setia kepada Allah dan Kristus, bukan kepada kaisar manusia yang minta dirinya diperlakukan seperti Tuhan. Jadi 6:6 di sini berbicara mengenai apa yang bukan Allah, yang dianggap sebagai Allah. Nah, sekarang tanda di lengan dan di dahi. Tanda di lengan kanan dan di dahi. Jadi kalau kita gunakan istilahnya penafsiran simbolis, kita harus tahu bahwa di dalam pemikiran Yahudi, lengan itu mempresentasikan perbuatan-perbuatan seseorang. Nah, itulah. Ingat ungkapan yang terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya adalah orang yang boleh naik ke gunung Allah. Siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Yang boleh naik ke gunung Allah adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apakah ini berarti bahwa orang itu harus selalu cuci tangan seperti hari-hari ini? Bukan. Nah, hati itu berbicara mengenai bagian yang tidak kelihatan, batin. Tangan, Anda bisa melihat tangan. Anda bisa melihat tangan saya, Anda bisa melihat tangan Pak Lukas, Pak Jeffrey. Jadi tangan itu melambangkan sesuatu yang lahir. Jadi ketika pemazmur mengatakan siapakah yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus itu? Mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, itu jelas maksudnya. Mereka yang batinnya benar dan tindakan lahirnya itu juga benar. Jadi lengan itu melambangkan perbuatan-perbuatan. Nah, sementara dan lebih jauh lagi di dalam budaya Semit, budaya Semit itu budaya-budaya termasuk budaya Israel disebut dengan budaya Semit. Lengan kanan itu adalah lambang, adalah simbol bagi fellowship atau persekutuan, keberpihakan. Itu model seperti kalau Anda hidup pada masa yang lalu, kalau Anda misalnya menjadi pengikut Baal, ya Anda mentatu lengan kanan Anda dengan Baal. Nah, itulah dalam budaya Semit, lengan kanan adalah simbol bagi fellowship. Jadi ketika seseorang dikatakan punya menggunakan lengan, menggunakan tanda 6 di lengan kanannya, maksudnya orang-orang itu menunjukkan keberpihakan, menunjukkan loyalitas pada apa yang menjadi tanda itu. Apa yang menjadi tanda itu? Ya 6 itu menunjukkan loyalitasnya pada apa yang bukan Allah. Apa yang bukan Allah tapi dianggap sebagai Allah. Nah, sedangkan dahi, kenapa kok dahi itu? Kenapa kok tidak di perut? Nah, itu dahi. Sekali lagi ini semuanya berbicara mengenai tradisi Yahudi. Dahi dalam budaya Yahudi itu kerap kali diasosiasikan dengan pola berpikir. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu selalu menggunakan tefillin. Itu sebuah kotak kecil, persegi, dan berwarna hitam yang mengandung ayat-ayat Taurat. Jadi kotak-kotak kecil ini mengingatkan mereka untuk selalu menyesuaikan tindakan dan pola berpikir mereka dengan Taurat.
Nah, jadi ya, hanya sayang ya saya tidak bisa menampilkan gambarnya. Mungkin di slide saya kurang lengkap ya. Tapi nanti kalau ada waktu atau apa coba saya tampilkan. Ya. Jadi tefilin itu sebuah kotak kecil persegi dan berwarna hitam mengandung. Kalau saudara lihat contohnya adalah orang-orang yang biasa berdoa. Kalau saudara buka YouTube ya, orang-orang Yahudi yang berdoa di depan pondok ratapan itu selalu menggunakan kotak kecil yang ditaruh di dahinya pada waktu sembahyang. Itu disebut dengan tefilin. Di dalam tefilin itu ada ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi ketika orang Yahudi sembahyang dengan menggunakan tefilin ini, mereka diingatkan bahwa dalam hidup mereka harus selalu hidup sesuai dengan Taurat. Jadi dahi itu menunjukkan paradigma berpikir. Jadi tanda di tangan dan tanda di dahi itu tidak harus kita tafsirkan secara harfiah seperti yang biasa Anda jumpai di dalam film-film akhir zaman atau di dalam novel-novel akhir zaman atau di dalam seminar-seminar populer mengenai akhir zaman. Tanda di tangan dan di dahi sebenarnya hanyalah sekedar simbol, lambang dari pola berpikir dan perilaku. Jadi perilaku. Pola berpikir apa ya? Pola berpikir tadi ya, mempertuhankan apa yang bukan Tuhan. Nah, sebelum saya akan membawa Anda kepada aplikasi, saya ingin Anda merenungkan hal ini. Tentu Anda setuju kalau saya mengatakan bahwa firman Allah itu harus selalu relevan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bukan? Saya yakin semua dari antara Anda akan mengatakan, amin. Ambil satu contoh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal. Ayat tersebut tentu relevan bagi saya, bagi Anda, bagi rekan-rekan kita yang tinggal di Cina, di Afrika, dan Amerika Serikat. Dan juga relevan bagi mereka yang hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad ke-10, abad ke-20, dan saat ini. Dan juga kalau Tuhan belum datang pada katakanlah sampai abad ke depan, sampai abad ke-22, ya, ayat tersebut akan selalu relevan. Berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Nah, kalau Anda sekarang memahami 666 beserta tanda di tangan, di dahi, seperti dalam film dan novel yang banyak muncul belakangan ini, 666 itu hanya difahami sebagai fenomena masa depan. Bukankah itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran di atas? Kebanyakan orang membaca wahyu hanya untuk masa depan. Padahal wahyu juga berbicara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau sekarang kita baca 666 itu hanya untuk sesuatu yang masih nanti. Masih nanti. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum kita? Bagaimana mereka bisa mengkaitkan diri mereka dengan Wahyu pasal 13? Bagaimana dengan orang-orang pada abad pertama, 2, ke-12, ke-16? Nah, jadi masakan mereka dan sebenarnya kita juga, karena kebanyakan dari antara kita pada waktu membaca Wahyu pasal 13 selalu mengkaitkan dengan masa depan, bukan dengan masa kita. Masakan mereka dan kita tidak bisa menarik aplikasi apa-apa dari Wahyu pasal 13 ini. Coba renungkan hal itu. Kalau kita memahami 666 itu sebagai sebuah fenomena yang akan terjadi. Saya yakin Wahyu 13 itu juga bisa berbicara bagi kehidupan setiap orang di dalam setiap zaman, termasuk zaman di mana kita hidup sekarang ini. Nah, dan sekarang saya akan masuk aplikasi. Nah, sekarang apa aplikasi daripada 666 ini di dalam kehidupan kita hari ini? Apakah hari ini kita bisa menggunakan tanda si binatang itu dalam kehidupan kita tanpa harus dimasukin chip? Bisa. Tadi kita telah memahami bahwa 666 itu berbicara mengenai apa yang bukan Tuhan yang dipertuhankan. Jadi kalau kita punya paradigma berpikir dan kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita secara nyata, paradigma berpikir berbicara mengenai dahi,
kehidupan nyata kita itu berbicara mengenai lengan, nah itu. Jadi kalau kita istilahnya punya paradigma seperti itu, mempertuhankan apa yang bahkan Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu lagi istilahnya bicara banyak mengenai chip dan chop dan lain sebagainya. Enggak. Nah, di dalam kehidupan kita hari ini pun kita bisa dalam tanda kutip mengenakan tanda si binatang hidup. Kapan itu? Ketika kita menganggap apa yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Contohnya, ada yang menganggap sukses itu sebagai Tuhan. Ketika kita menganggap sukses itu lebih penting daripada Tuhan, nah, kita sedang mengenakan tanda si binatang itu. Apa yang bukan Tuhan yang kita pertuhankan. Contoh yang lain lagi, suami, istri, kekasih. Ada orang yang mengatakan, I cannot live without you. Kan begitu, ada orang yang istilahnya menjadi bucin, budak cinta, sehingga akhirnya, ya itu tadi, I cannot live without you. Nah, di sini kekasihnya dipandang itu sebagai pribadi yang paling penting, lebih penting daripada Tuhan. I cannot live without you, masa gitu. Jadi ada yang menganggap anak dalam tanda kutip diperlakukan sebagai yang paling penting, sampai akhirnya menggantikan Tuhan. Ketika ada ibadah, anaknya mengatakan, aku nggak mau ibadah, mau jalan-jalan. Nah, jadi kemudian dia cenderung untuk mengikuti anaknya, bukan mengikuti apa kata firman Tuhan. Nah, disitulah anak sesuatu yang bukan Tuhan dianggap sebagai Tuhan. Ada yang menganggap jabatan, milik, duit, penampilan sebagai sesuatu yang begitu penting sampai akhirnya menggeser Tuhan di dalam hidupnya, sebagai sentral di dalam hidupnya. Nah, kalau ini terjadi, kita nggak perlu nunggu chip itu, kita nggak perlu nunggu apa-apa yang biasanya muncul di dalam film-film atau seminar-seminar populer. Enggak, pada hari ini, kalau kita betul-betul memahami teks ini dan mau memeriksa diri kita, bisa jadi ada di antara kita yang sedang mengenakan tanda si binatang itu. Ada yang menganggap hobi yang paling penting, goes lebih penting dari segala sesuatu, main sepeda lebih penting daripada segala sesuatu. Main sepeda sampai menggeser tempat Tuhan itu di dalam kehidupan Anda sebagai tempat yang paling penting, tempat yang paling sakral. Nah, disitulah Anda sedang mengenakan tanda si binatang itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal semacam ini. Ya, dengan demikian, saya harap kita semua dapat pencerahan melalui presentasi pada malam ini. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan pada moderator. Baik Pak, ini menarik sekali ya pembahasannya. Jadi sebenarnya apa yang selama ini secara umum khususnya orang-orang Kristen menganggap tentang tanda binatang ini 666 ini sangat-sangat tidak relevan dengan maksud dari kitab Wahyu itu sendiri ya Pak ya. Jadi kita melihatnya ternyata cukup praktis juga gitu ya, bahwa tanda ini berbicara tentang apa yang kita sedang jalani sekarang itu pun sebenarnya sudah termasuk ketika kita memberhalakan sesuatu dalam hidup kita sebenarnya sedang memakai tanda itu istilahnya ya, tindakan dengan pola pikir gitu. Nah ini juga yang perlu diketahui oleh setiap jemaat. Nah, cuma kan begini Pak, kalau kitab Wahyu itu banyak orang berpikirnya berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi di akhir zaman, gitu. Menurut Bapak bagaimana tentang pemahaman ini, Pak? Ya, kita harus memahami akhir zaman. Akhir zaman
di dalam pemikiran para penulis Alkitab, akhir zaman itu bukan dimulai katakanlah 20 abad sesudah mereka hidup. Enggak. Kalau kita lihat di dalam karya-karya Perjanjian Baru, mereka memahami bahwa mereka hidup di akhir zaman. Akhir zaman di dalam teologi Perjanjian Baru itu menunjuk rentang waktu yang dimulai katakanlah dengan kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga, turunnya Roh Kudus, dan itu akan terus berlangsung sampai nanti apa yang disebut dengan istilah parusia atau kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi akhir zaman adalah waktu yang memisahkan di antara itu, di antara kebangkitan dengan kedatangan kali yang kedua. Jadi jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahami arti akhir zaman itu. Jadi penulis Perjanjian Baru memahami betul bahwa mereka hidup di akhir zaman. Lihat, Rasul Paulus mengatakan hari sudah jauh malam di dalam Roma pasal 13. Kemudian kita lihat penulis yang lain seperti Yohanes mengatakan, anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Nah, ketika dia berbicara waktu yang terakhir, itu dia tidak berbicara tahun 2020, tidak. Dia berbicara pada abad pertama. Jadi mereka tahu, jadi dalam pemahaman mereka ya Kristus itu akan segera datang lah istilahnya. Jadi itulah. Jadi kata akhir zaman itu kadang-kadang disalah mengerti oleh orang-orang di zaman kita itu. Akhir zaman selalu dipahami dengan sesuatu yang baru, istilahnya dipicu dengan munculnya sesuatu. Contohnya COVID-19 akhir zaman. Tsunami Aceh akhir zaman. Kemudian terjadi serangan di WTC di New York akhir zaman. Selalu dikaitkan dengan event-event tertentu dan kemudian di situ kemudian muncul seminar-seminar yang kemudian dikaitkan dengan wahyu gitu. Nah, padahal akhir zaman itu sendiri di dalam vocabulary atau di dalam peristilahan Alkitab itu berbicara mengenai itu. Rentang waktu yang memisahkan di antara katakanlah kebangkitan Yesus dengan kedatangan yang kedua. Jadi apakah Wahyu berbicara tentang akhir zaman? Yes, gitu loh. Ya karena memang ya contohnya apakah Wahyu berbicara tentang betul gitu loh. Apakah kita hidup di akhir zaman? Betul. Anda hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di dalam rentang itu di antara kebangkitan dan parusia, di antara kebangkitan hingga kedatangan kali yang kedua. Apakah kita pasti berbicara tentang itu semua? Iya, ya bicara tentang itu semua. Penunggang kuda dari kitab Wahyu, bicara penunggang kuda yang berwarna merah, itu kan berbicara mengenai perang. Dan perang itu kan terjadi terus itu. Dari zaman, istilahnya dari zaman Yohanes menulis sampai zaman kita. Penunggang kuda yang berwarna merah, penunggang kuda yang berwarna hitam, berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai kelaparan. Kelaparan itu terjadi ya, dari semenjak abad pertama, dari semenjak Kaisar Domitianus sampai hari ini pun ada kelaparan. Itu berbicara semua. Ini bicara tentang akhir zaman. Iya, bicara tentang akhir zaman itu. Siapa yang pernah membantah Wahyu itu berbicara tentang akhir zaman? Hanya masalahnya how do you understand the word end times itu. Yang jadi masalah adalah kita gagal untuk memahami sebuah kata secara akurat gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Jadi saya berharap lewat apa yang disampaikan Pak Gani tadi bahwa kita semua gereja Tuhan dimanapun yang menyaksikan acara ini kita memiliki konsep yang sama, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh penulis-penulis dalam Alkitab sendiri, bahwa akhir zaman itu bukan sesuatu yang akan datang terjadi, tetapi kita sedang hidup di dalam akhir zaman itu, karena akhir zaman berbicara tentang masa ketika Tuhan Yesus bangkit sampai nanti kedatangan kedua kali, gitu ya Pak ya. Yes. Jadi kita perlu memiliki spirit kewaspadaan yang dikatakan Tuhan Yesus, betul ya Pak ya. Selalu waspada untuk kita mempersiapkan diri kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itu entah Tuhan Yesus datang kapan, mungkin masih kita hidup Tuhan Yesus datang, atau nanti kita sudah meninggal dunia duluan baru Tuhan Yesus datang.
itu tidak penting. Yang penting sekarang kewaspadaan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi we are living in the last days. Itu adalah istilah yang kerap kali dipakai oleh penulis-penulis Alkitab. Mulai dari Petrus yang berkhotbah di hari Pentakosta. Lihat, ketika Petrus mengatakan pada hari-hari terakhir. Kalau saudara punya Alkitab dalam bahasa Inggris, ada yang mengatakan di sana dikatakan this is dead. Kan Petrus sedang mengutip perkataan Nabi Yoel. Nabi Yoel berkata pada hari-hari terakhir Rohku akan dicurahkan kepada anak-anak manusia. Dan Petrus mengatakan apa yang terjadi di dalam diri kita hari ini di Yerusalem. Petrus mengatakan dalam bahasa Inggris jelas sekali, this is dead. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Jadi Petrus sendiri memahami bahwa dirinya adalah umat akhir zaman. Jadi jangan sampai kemudian kita istilahnya mengisi sebuah kata dengan pengertian yang sebenarnya tidak alkitabiah, tidak ada di sana. Itu. Iya Pak Gani, menarik sekali. Pak Gani, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Gani mengenai istilah di mana banyak kali gereja-gereja, khususnya gereja-gereja karismatik menggunakan kata kita hidup di akhir dari akhir zaman, Pak Gani. Yang mengatakan sebenarnya itu bentuk dari akumulasi, dari peperangan, dari penderitaan yang semakin menumpuk, semakin banyak. Sehingga istilah itu muncul. Itu pertanyaan pertama, Pak Gani. Yang kedua, dalam hal praktisnya, ketika mungkin chip di mana sudah ada katanya, ya saya juga nggak tahu apakah sudah ada, tapi informasi-informasi itu kan beredar di mana-mana bahwa ada chip. Dan apakah, nah ini pertanyaannya kan menjadi menarik ketika kita ditanya, apakah orang Kristen diperbolehkan kalau seandainya chip itu diberlakukan di kota atau di daerah di tempat kita tinggal? Itu aja Pak Gani, thank you. Ya, yang pertama, perkataan dari akhir zaman. I don't think it is worth using istilahnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah kata yang istilahnya pantas digunakan karena kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Dan pertanyaan saya, how do you know if your time is the last of the end times? Ya, jadi semuanya dibangun di atas dasar spekulasi. Jadi lebih baik kita menggunakan istilah yang bagus. Alkitab tidak menggunakan the last of the last days. Alkitab hanya menggunakan istilah last days, hari-hari terakhir atau end times. Nah, jadi ya, jangan sampai kemudian kita menggunakan istilah yang kita buat sendiri dan itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai chip, ya pakai saja, nggak ada masalah dengan itu. Selama hati Anda istilahnya masih menempatkan Yesus sebagai center dari hidup Anda. Christ, whenever Christ is the center in your life, ya pakai saja, nggak ada masalah, betul loh. Nggak ada salahnya, pakai saja, nggak ada salahnya. Dan apa gunanya Anda dan pada sekarang kalau dibalik, apa gunanya kalau Anda tidak punya chip, tidak ada chip di dalam diri Anda, bersih, sementara di dalam hati Anda sudah ada Yesus. Kalau itu dibalik bagaimana? Itu. Sekarang dibalik. Katakanlah Anda tidak menerima tanda itu, tetapi di dalam hati Anda tidak ada Yesus. Yang ada di dalam hati Anda hanya kekasih Anda yang menjadi yang paling penting di dalam hidup Anda. Nah, sehingga Anda mengatakan, I cannot live without you. Saya nggak bisa hidup tanpamu. Ya sama aja, itu justru sudah menggunakan tanda sin 66, walaupun tidak ada chipnya. Sesuatu yang eksternal, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, sesuatu yang eksternal itu, ya boleh dikatakan bukan berarti tidak penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada hal itu, yaitu kehidupan batin kita. Yesus mengatakan, bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu berarti apa? Apa yang meluap dari hatimu. Jadi sesuatu yang sifatnya eksternal itu bagi saya nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah kehidupan batin kita bagaimana.
kehidupan batin kita bagaimana. Anda boleh jadi tidak ada chip, tidak ada macam-macam, tetapi kalau di dalam hatimu yang ada hanya kekasihmu saja, Tuhan disingkirkan, ya sama saja Anda menggunakan angka 666 itu dalam hidupmu. Iya, iya. Saya pernah ada jemaat yang ketakutan gitu ya. Oh, kalau nggak pakai gimana nanti saya nggak bisa hidup. Tapi kalau misalnya saya pakai, saya takut juga kehilangan keselamatan. Saya bilang berarti sejalan nih Pak. Maksudnya gini, kalau misalnya kita gara-gara pakai chip terus kita kehilangan keselamatan, untuk apa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendapatkan jaminan, maksud saya gitu. Kalau hilang jaminannya gara-gara cuma dipakein chip gitu. Iya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh memahami sebuah teks secara harafiah, karena sekali lagi genre daripada kitab Wahyu itu sendiri menolak dari awal. Sebenarnya kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 itu jelas sekali. Di sana ada kata esemanen. Esemanen itu maksudnya wahyu itu adalah sebuah pesan yang disampaikan dengan lambang-lambang. Mereka yang mengerti bahasa Yunani sudah tahu persis bahwa ini tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Begitu kita menafsirkan secara harafiah, itu salah. Salah seperti halnya kita nonton film Avenger, itu kan film fantasi. Jadi kemudian apa yang terjadi di sana tidak boleh kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang harafiah. Orang dipalu tidak mati. Kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita palu orang, kan repot itu. Jadi sudah salah kaprah itu. Jadi wahyu itu harus ditafsirkan secara simbolik karena itu tuntutan daripada literatur apokaliptik. Ya, baik. Kalau begitu, saya harap kita semua pendengar, jemaat, semuanya yang menyaksikan BFC Ignite from Home pada malam hari ini bisa memiliki pengertian yang benar. Ya, kita tidak perlu lagi merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Sebab kita tahu sekarang kebenarannya bahwa pengertian tentang 666 itu tidak berbicara tentang satu pribadi, tetapi itu berbicara tentang pola pikir dan tindakan kita, di mana sesuatu yang bukan Tuhan, sesuatu yang tidak sempurna, kita anggap sebagai sesuatu yang melebihi Tuhan, ya. Dan itu yang berbahaya sebenarnya, bukan di masa depan hidup kita, tetapi saat ini pun sangat membahayakan buat kita jika kita ada melakukan cara kehidupan yang seperti itu, yang mentuhankan sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup kita. Ya, kita harus tetap fokus membangun hubungan intim kita dengan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang ilahi, yang betul-betul Tuhan yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi, ya Pak, silakan. Ya, saya koreksi sedikit ya. Jadi cara berpikir, tindakan itu sesuatu yang dilambangkan dengan dilambangkan dengan dahi dan dilambangkan dengan tangan. Jadi ya, dahi melambangkan cara berpikir atau paradigma berpikir, lengan itu melambangkan perbuatan atau sense of loyalty kita, ya itu sense of loyalty kita itu. Jadi jangan sampai keliru. Sedangkan 666 itu bisa berbicara tentang sesuatu yang bukan Tuhan, yang dipertuhankan. Itu bisa bicara tentang figur, bisa bicara tentang figur, bisa bicara tentang manusia, bisa. Dan memang pada mulanya itu berbicara tentang manusia, makanya itu kan bilangan manusia. Nah, hanya kemudian kalau kita menggunakan ilmu tafsir, ada yang namanya extended application. Aplikasi yang diperluas, jadi kita bisa meluasnya bukan hanya berbicara mengenai figur tertentu, tapi bisa bicara mengenai hal-hal yang lain seperti kesuksesan, penampilan dan lain sebagainya. Nah, itu supaya jelas lah. Okay. Baik, terima kasih Pak. Jadi 666 bisa saja apa saja ya, termasuk orang pun, berhala pun, siapapun. Pola pikir tertentu itu bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu yang membahayakan. Ya, jadi kita mari jaga hidup kita. Akhir zaman itu bukan berbicara soal nanti, ya, tunggu waktunya Tuhan sebentar lagi datang, itu akhir zaman. Tidak, kita sedang ada dalam kehidupan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan itulah masa-masa akhir zaman yang kita sedang hidup di dalam. Oleh karena itu, mari kita tetap hidup waspada, tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita menjaga hati kita dan terus bersaksi kepada orang lain
bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang paling penting dalam hidup kita, dan kita mau sama-sama menjalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Gani buat waktunya, buat sharingnya ya, dan kita mendapatkan pengertian yang benar, dan saya harap kita semua tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam damai sejahtera, persekutuan dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk mengakhiri BFC Ignite from Home pada malam hari ini, saya minta tolong Pak Gani untuk berdoa buat kita semua, supaya kita memiliki terus hati yang terbuka dan belajar terus kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Silakan Pak Gani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memperoleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon akan Roh Kudus, Roh kebenaran yang mewahyukan Alkitab, dan sekaligus memberikan pencerahan kepada pikiran yang masing-masing, akan mengajar kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, dan juga semakin peka, semakin sensitif di dalam hal aplikasi kehidupan kami. Tuhan, salah satu pesan utama dari 666 adalah bahwa kami tetap harus menempatkan Engkau, Allah Trinitas, sebagai pusat, sebagai center daripada penyembahan hidup kami. Nah, jikalau pada hari ini ada di antara kami yang menggeser Allah dari tempat yang terutama, menempatkan Dia di dalam tempat yang sekunder, menggantikan dirinya dengan sesuatu yang lain, entah itu kekasih kami, keluarga kami, jabatan kami, hobi kami, penampilan kami, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Roh-Mu mengarahkan kami, supaya kami boleh senantiasa menempatkan Engkau sebagai center dari penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua pemirsa yang telah menyaksikan, dan berkati host yang sudah membimbing kami, serta berkatilah seluruh keluarga besar Basilea. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan menyaksikan YouTube Basilea Menteng pada malam hari ini. Jika pada Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan memberitahu jika ada hal-hal baru yang kita sampaikan lewat channel YouTube ini, dan terus ikuti BFC Ignite from Home melalui IG Live hari Senin dan hari Jumat. Minggu depan kita juga akan diberkati dengan kebenaran yang baru. Nantikan informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.